Sekarang Health lagi. sekarang itu jadi tempat sampah itu macam mana tuh? Inilah yang sangat kita sayangkan sebetulnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, majelis penonton yang mulia. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelar, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya. Yang makan tak boleh bercakap, yang minum tak boleh berdiri. Izinkanlah beta meluahkan rasa di dada. Semoga tuan-puan gemar hendaknya. Silakan. Apa khabar Batam? Biasalah Batam kadang siang, kadang malam, kadang panas, kadang hujan. Oke, terima kasih atas sumbangannya kemarin. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Amin, mudah-mudahan tetap semangat. Yang penting kita semua sehat selalu, sukses selalu, harapan kita. Oke, ini ada sedikit nak berbual-bual kosong nih. Oke, Ini bual kosongnya nih, bual bengak lah ceritanya. oke. Tapi ada manfaatnya kan? Tapi jelas kan Pak apanya? Pokoknya kan? Jelas, alhamdulillah, jelas. Oke. Oke. Begini, kampung kita ini kan sudah beberapa tahun dipimpin oleh Bapak Zari, yang mana beliau di bulan April ini sudah habis masa jabatan sebanyak 3 periode kemarin. Tentu beberapa bulan berikutnya kita akan memilih pemimpin kan. Nah, kira-kira pemimpin yang seperti apa yang menurut Izwan ini didambakan oleh masyarakat Bandul, yang sesuai dengan daerah Bandul itu sendiri? Jadi kalau kita bicara tentang kepemimpinan ini Pak, baik kepemimpinan saat ini maupun yang akan datang, tentunya kita dipegang harapan yang sangat besar, yang sangat tinggi, kan itu. Saya rasa kita punya harapan yang sama agar daerah kita khususnya desa Bandul bisa berkembang, bisa maju, ya kan? Itu yang menjadi harapan kita bersama. Dan juga yang menjadi harapan kita bersama agar pemimpin itu bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada saat ini. Itu yang kita percaya. Sangat banyak potensi-potensi yang selama ini yang barangkali belum dimanfaatkan secara maksimal, baik itu potensi alam maupun potensi sumber daya manusia yang ada saat ini di desa kita, Pak, itu khususnya di desa Bandung. Andai jika ini terlewatkan oleh pemimpin yang akan datang, ini kita sangat sayang dan sangat rugi nanti. Apalagi desa Bandung merupakan pusat kecamatan yang ada di kecamatan Kasih-Kurnimuyu. Ini yang kita harapkan desa Bandung ini akan bisa memberi selain contoh kepada desa-desa yang lain nantinya, bahwasanya desa Bandung ini mempunyai potensi yang begitu besar manfaat yang bisa memberi, ya katakanlah kontribusi baik itu di daerah kita sendiri maupun di daerah-daerah luar negeri. Ini yang kita harapkan. Jadi kita sangat berharap kepada pemimpin yang akan datang agar mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada, terutama mengenai perekonomian masyarakat ini yang sangat penting. Saya rasa ini hal yang sangat krusial yang untuk diperhatikan oleh pemimpin yang akan datang mengenai pembangunan ekonomi. Sekarang coba kita bayangkan, pulau kita ini dikelilingi dengan laut, Pak. Betapa besar potensi kelautan dan perikanan yang seharusnya menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat kita, yang selama ini barangkali belum disentuh secara maksimal. Kita tidak menyalahkan, tetapi mungkin belum disentuh secara maksimal. Ini yang kita harapkan agar bisa tersentuh dengan ini bisa membangun kondisi ekonomi yang sebelumnya barangkali ekonomi kita lemah. Ini bisa memperkuatkan istilahnya ekonomi masyarakat kita dengan memanfaatkan potensi-potensi alam yang ada di tempat kita, begitu dengan potensi sumber daya manusia yang ada di tempat kita. Ini harapan kita. Yang selanjutnya saya berharap, ini harapan kita bersama, agar pemerintah desa itu sinergi, baik sinergi dengan masyarakat tempat kita maupun sinergi dengan pemerintah kecamatan ataupun dengan pemerintah kabupaten. Ini harus sinergi. Sebaik apapun plan ini, sebaik apapun program yang telah direncanakan oleh seorang pemimpin tanpa ada kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah lainnya, saya rasa tidak akan terimplementasi, Pak. Karena banyak program-program yang sudah disusun. Ini sebagai contoh, program-program
tujuan yang telah direncana dengan baik namun tidak terrealisasi karena tidak ada sinergi antara masyarakat dengan pemimpin kecamatan, pemimpin desa maupun ke kabupaten. Ini tidak ada di sini, tidak ada sinergi. Jadi harapan kita untuk kedepannya itu sangat bergantung ini kepada pemerintah desa. Karena apa, Pak? Sangat disayangkan jika dilewatkan oleh pemimpin yang akan datang. Sangat disayangkan. Kita berharap agar mampulah, agar tetap memanfaatkan isi yang ada selama ini yang belum tersebut secara maksimal. Itu harapan saya, harapan kita semua tadi. Menyangkut tentang sumber daya manusia, sumber daya alam. Oke, sumber daya manusia di kampung kita nih udah kita anggap oke lah ya. Banyak para sarjana-sarjana, banyak orang-orang yang punya pendidikan dan lain sebagainya. Ini bagi kita itu adalah sesuatu yang baik gitu kan. Berbicara tentang sumber daya alam nih. Sumber daya alam selain daripada laut, apa yang Kiki yang perlu kita kembangkan selain laut? Jadi gini, Pak. Kalau kita bicara tentang sumber daya alam, selain itu hasil perikanan dan kelautan yang ada, kita tahu di daerah kita masih banyak lahan-lahan kosong, lahan-lahan tidur yang belum saat ini masih banyak yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di tempat kita. Jadi saya harap ada suatu terobosan yang baru nanti yang akan dilakukan oleh pemimpin desa Bandul khususnya untuk ke depan agar memberi bimbingan agar memberi edukasi, ya kan, baik itu dari sektor pertanian, perikanan, agar mereka yang punya kemampuan di bidang itu bisa menggali, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya melalui potensi yang ada, gitu. Bukan hanya kelautan, tetapi juga bagaimana hasil perkebunan yang saat ini kita tahu lahan begitu banyak yang ada di tempat kita, tapi lahan yang tidur karena apa? Bukan mereka tidak mampu, bukan, tapi kurangnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat kita. Sebenarnya masyarakat kita haus dengan edukasi itu, Pak, haus sekali. Semua masyarakat kita punya potensi di bidang masing-masing, cuma tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memberi istilahnya dukungan itu jarang sekali. Oke, di samping itu juga selain daripada apa yang telah kita sebutkan tadi, kita dengarkan tadi, kira-kira Bangas itu perlu tak kita lirik? Sebetulnya itu salah satu potensi yang ada, salah satu potensi alam yang ada di tempat kita yang harus dibangkit, dikembangkan. Salah satu contoh yang telah lalu, dulu kita masih ingat dulu di situ ada peternakan kambing. Ada peternakan kambing. Paling tidak di situ kan bisa membangkit kegiatan ekonomi masyarakat, ya kan, di Bangas. Itu yang pertama. Itu harus dibangkitkan lagi, bukan hanya pada peternakan kambing, mungkin di sektor yang lainnya. Kemudian Bangas ini salah satu potensi tempat sebagai objek wisata yang harus dikembangkan menurut saya ke depannya. Ini sangat kenapa? Karena daerah kita ini sangat strategis. Apalagi Bandul ini sebagai penyandang status sebagai pusat kecamatan di antara 10 desa yang ada di Kecamatan Tasik Putri Punya. Ini harus kita kembangkan di daerah-daerah yang lain. Tidak hanya sektor kelautan, perikanan kelautan, tidak hanya sektor perkebunan, tetapi juga sebagai objek wisata yang potensinya sudah ada, itu yang harus kita gali dan kita kembangkan. Tapi untuk mengembangkan itu tidaklah lepas dari satu pihak. Maka itu kita sangat butuh pemimpin yang begitu agresif, pemimpin yang tidak hanya, mohon maaf istilahnya, ya mungkin selama ini tidak terjadi kan gitu. Ini harapan kita. Tidak mau kita hanya pemimpin datang ke rumah, duduk di kantor, foto-foto. Kita tak mau hal yang demikian, walaupun selama ini tidak pernah terjadi kan gitu. Tapi bagaimana dia bisa menggali potensi-potensi yang ada ini? Ini kan salah satu sebagai sumber untuk pengembangan ekonomi masyarakat kita. Ini salah satu sektor yang harus dikembangkan. Itu sangat mempunyai potensi yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Baik, itu lain daripada itu, kan kita punya sejarah yang harusnya tak kita lupakan, tapi sekarang ada sejarah itu yang tak sengaja atau mungkin kita sengaja kita lupakan. Ada tugu yang berada di Desa Bandul itu, di Bandul Laut, Tugu Buta Aksara, yang mungkin
menurut saya itu sangat perlu kita perhatikan, sebab itu adalah sejarah yang pernah terukir di Bandul. Jadi macam mana menurut Izwan untuk kedepannya kepala desa berikutnya, apakah benda-benda yang tugu itu diperhatikan atau tidak, atau memang dibuang itu aja? Ya, itu salah satu yang perlu diperhatikan, Pak. Artinya gini, kita memilih pemimpin, salah satu mereka itu tahu tentang sejarah, tahu tentang filosofi yang ada di tempat kita. Salah satu yang Bapak singgung tadi mengenai itu merupakan suatu sejarah, dengan sejarah yang harus kita lestarikan, harusnya sampai saat ini kita lestarikan. Tapi alangkah sayang, sangat kita sayangkan, seolah-olah kita ini jadi sebagai semacam istilahnya negeri para pelupa. Kita gitu, pelupa kita lupakan sejarah, tapi dengan sejarah itulah seharusnya kita bisa membangkitkan, mengenalkan daerah kita. Jadi kita jangan jadi istilahnya masyarakat yang lupa dengan sejarah. Tidaknya sejarah itulah yang bisa mengantarkan kita sampai hari ini, dan itu harus dilestarikan kembali, Pak. Sangat disayangkan, dan itu sudah menjadi pembahasan beberapa tokoh yang ada di luar, kawan yang ada di luar, itu sudah menjadi pembahasan seperti itu. Cuma ke siapa kami harus mengungkapkan ke siapa, kami harus mengajukan hal itu ke siapa gitu. Jadi harapan kita untuk ke depan, mohonlah untuk dilestarikan lagi sejarah-sejarah yang ada. Inilah salah satu bukti yang ada di daerah kita, yang ada di tempat kita, yang mengantarkan kita sampai saat ini dengan sejarah-sejarah inilah. Sekarang itu jadi tempat sampah, itu macam mana tuh? Inilah yang sangat kita sayangkan sebetulnya, Pak. Itu tadi yang saya katakan tadi. Seharusnya seorang pemimpin dengan masyarakatnya harus sinergi, harus saling ingat mengingat. Yang mana pemimpin juga harus selalu jeli, harus selalu peka. Begitu juga masyarakat, harus ada kerjasama antara pemimpin dan masyarakat. Yang sangat kita sayangkan sampai hari ini dijadikan sebagai pembuangan sampah, kurangnya kesadaran, barangkali kurangnya edukasi tentang itu. Itu yang sangat kita sayangkan. Tapi saya rasa tidak ada kata terlambat kita ini melestarikan kembali, betul kembali nilai sejarah yang ada di tempat kita. Ini tidak ada kata terlambat. Kita bangkitkan lagi, kita hidupkan lagi. Dulu pernah dicanangkan atau mungkin pernah mungkin entah bual-bual kosong, entah memang rencana pasti, tapi pada kenyataannya sampai sekarang tak jadi dipindahkan. Kabunya kan nak dipindahkan di dekat Paso itu, tapi sampai sekarang tak jadi. Entah apa kendalanya pun kita tak tahu. Tapi mudah-mudahan pada pemimpin selanjutnya benda-benda macam ini, sejarah yang memang tak boleh kita lupakan, harus kita perbaiki kembali supaya anak cucu kita tahu bahwa ini loh kampung kita gitu. Begitu ya? Betul, sangat sepakat. Saya sangat sepakat, Pak. Itu sejarah yang tidak harus kita lupakan. Karena inilah yang bakal diingatkan oleh anak cucu kita nanti, generasi setelah kita nanti. Itu bukti sejarah yang harus tetap kita lestarikan itu, Pak. Memang dulu saya pernah dengar bahwasanya akan dipindahkan, tapi sampai hari ini mungkin tidak ada realisasi sama sekali sampai hari ini. Seperti tidak tahu yang melatar belakangi sampai hari ini tidak ada yang tidak realisasi. Kita pun tak tahu secara persis. Saya tak tahu. Yang jelas depannya ini harus kita hidupkan kembali. Kita mohon kepada para pemimpin, siapapun dia nantinya putra terbaik di Bandung itu, agar mampu untuk merevitalisasi lagi nilai-nilai sejarah yang ada di tempat Bandung. Karena itu salah satu ikon, Pak, yang dijanjikan ikon nantinya di desa Bandung, yang saat ini Bandung menyandang status sebagai pusat kecamatan ibu kota kecamatan Tasik Putri. Itu harapan kami sebagai perantau yang ada di luar Banjar, yang Pekanbaru, Batam dan daerah-daerah lainnya. Kami mempunyai tanggung jawab moral yang di kampung halaman kami. Meskipun kami tidak bisa berkecimpung secara langsung untuk membangun daerah-daerah kami, tidaknya kami mempunyai tanggung jawab moral melalui barangkali ide-ide yang cemerlang, barangkali yang bisa kami uangkan untuk desa kita melalui pemimpin kita. Mungkin ini yang sebetulnya yang kami inginkan. Dan satu hal lagi yang menjadi harapan kami kepada para pemimpin yang akan datang, haruslah berlapang dada. Mungkin jika ada kritikan, saran yang bersifat membangun, jangan itu dijadikan sebagai kritikan. Istilahnya kita tidak mau pemimpin itu anti dengan kritikan, alergi dengan kritikan. Jika pemimpin itu nanti alergi dengan kritikan, apapun tentu
bentuk program ataupun bentuk planning yang sudah di plan sebelumnya ini tidak akan realisasi. Karena apa? Karena selalu menganggap kritikan itu adalah bentuk pengambilan, padahal itu adalah bentuk-bentuk kritik yang bersifat membangun sebagainya. Harus itu yang perlu dievaluasi oleh pemimpin yang akan datang. Karena gini Pak Yono, sangat disayangkan saat ini akses kita sangat terbatas dan terputus. Sebagai ibu kota kecamatan yang ada di Desa Bandul, kita tidak ada tempat sebagai penyambung lidah. Penyambung lidah yang menyebut aspirasi kita secara langsung, seperti yang dulu di legislatif barangkali. Jadi kita sangat berharap kepada desa inilah sebagai penyambung lidah dan mengantarkan aspirasi kita ke yang lebih tinggi barangkali. Ya kan, ini harapan kita. Ya, semoga tahun depan, tahun yang akan datang, kita ada perwakilan itu nanti untuk sama-sama membangun daerah kita agar lebih sinergi lagi. Iya betul. Begitu Pak. Selain itu, kira-kira mungkin selama ini kepedulian terhadap orang-orang seperti penggiat seni di Bandul ini mungkin ada, tapi masih minim, sangat minim. Kira-kira untuk ke depan, pemimpin ke depan, apakah ini bisa dijadikan sebuah PR atau dibiarkan gitu aja? Maaf, bisa diulangi putus-putus. Begini, di Bandung ini kan ada pegiat-pegiat seni. Halo? Jadi selama ini mungkin ada, bukan mungkin ya, memang ada sedikit perhatian daripada pemerintah desa, namun mungkin barangkali belum maksimal. Apakah ini nanti dibiarkan gitu aja dengan pemimpin seterusnya atau ada tindak lanjut lebih daripada yang lalu gitu? Oke. Jadi begini Pak Yono, pemimpin yang bijak mereka itu harus memanfaatkan segala situasi, memanfaatkan potensi yang ada yang saya sampaikan di awal tadi. Berbicara kita tentang seni salah satu mengantarkan kita untuk mengenalkan daerah kita. Seperti yang dilakukan oleh beberapa kawan, Pak Yono sendiri, Pak Jasman, kami sangat mengapresiasi dengan adanya seni yang dihidupkan di Desa Bandul ini. Kami sangat-sangat mengapresiasi sebetulnya Pak Yono. Ini harus dikembangkan. Ini harus dikembangkan untuk ke depan pemimpin yang akan datang. Jangan hanya dibiarkan begitu saja, jangan habis sampai di sini, tetapi untuk kedepannya harus, bahkan wajib untuk dikembangkan, untuk diperjuangkan nilai-nilai seni yang ada di tempat kita. Banyak pemuda kota putri daerah ini yang mempunyai jiwa-jiwa seni yang barangkali selama ini mereka tidak tahu mau menyalurkan kepada melalui siapa. Dengan adanya beberapa orang istilahnya sebagai wadah untuk mengembangkan nilai-nilai seni, alhamdulillah saat ini sudah nampak secara tidak langsung daerah kita bisa dikenal orang melalui seni ini Pak Yono, yang dilakukan oleh beberapa tokoh seperti Pak Yono, seperti Pak Jasman dan kawan-kawan yang lainnya. Daerah kita sudah mulai dikenal orang melalui seni yang dibuat oleh kawan-kawan yang ada di Desa Bandul. Kami juga yang berada di rantauan seperti Pekanbaru, seperti di Batam dan daerah-daerah lain, kami ikut membantu mempromosi daerah kita, mempromosi potensi-potensi yang ada di tempat kita. Jadi harapan kita untuk ke depan pemimpin yang akan datang, mohon segala aspek yang ada di kampung kita mohon untuk dikembangkan, yang barangkali mati suri mohon dihidupkan kembali. Ini harapan kita Pak Yono, saudara Pak Yono. Baik, terima kasih Izwan. Sekali lagi saya minta maaf atas mengganggu kesibukannya. Mudah-mudahan pemimpin selanjutnya untuk Desa Bandul ini peduli dengan semua aspek kehidupan masyarakat Desa Bandul. Baik, mungkin begitu. Amin. Harapan kita bersama semoga pemimpin yang kedepannya bisa membawa perubahan yang sangat luar biasa untuk Desa Bandul, khususnya bisa membuat terobosan-terobosan yang baru yang luar biasa untuk kedepannya. Amin. Terutama pembangunan ekonomi masyarakat yang ada di kampung, baik ekonomi, sosial, politik, seni dan budaya, semua aspek itu harus diperhatikan dan harus dikembangkan oleh pemimpin yang akan datang. Karena apa? Karena kita harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada dengan tidak melupakan nilai-nilai sejarah yang ada. Andaikan kita tidak berubah, kita akan mati tertekan oleh kekuatan perubahan Pak Yono. Jadi harapan kita untuk kedepannya pemimpin yang akan datang harus agresif, harus berani, harus selalu berlapang dada, menerima kritikan, menerima masukan yang sifatnya membangun, bukan alergi dengan kritikan. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih barangkali kepada pemimpin yang telah lalu,
seperti Pak Zahari beserta staf yang selama ini telah barangkali berkontribusi juga untuk membangun daerah kita di Bandul yang telah berkiprah selama beberapa periode, membantu membangun daerah Bandul. Memang untuk menjadi istilahnya untuk menjadi sempurna itu kan tidak mungkin dengan dalam satu waktu. Betul. Butuh proses butuh waktu agar menjadi sesuatu itu menjadi yang lebih baik dan itu ke depannya. Kita mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada pemerintah Pak Zahari bersama beserta staf-stafnya yang beberapa periode telah berkiprah kepada masyarakat Desa Bandul itu sendiri. Baik. Kita pun tak menafikan bahwa beliau juga sudah berjasa pada Bandul selama 3 periode dan staf-stafnya. Mudah-mudahan apa yang beliau dan staf-staf lakukan itu dapat ridha daripada Allah dan berikan sehat. Mudah-mudahan apa yang dah beliau berikan kepada kita bermanfaat untuk kampung kita. Amin. Allahumma amin. Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat, Pak Yuno. Dan satu lagi pesan kami dan harapan kita, segala program yang baik, yang bagus, yang telah dijalankan oleh pemimpin masa lalu ini jangan sampai dilupakan, tetap dilanjutkan oleh pemimpin yang akan datang. Barangkali ada kekurangan itu harus dievaluasi untuk perbaikan agar kedepannya lebih baik daripada hari ini. Oke. Baik, terima kasih Izwan atas waktunya. Oke, Pak Yono. Ini foto-foto saya tak maksimal. Terima kasih juga Pak Yono. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.